Spesialis anak saat ini bertugasnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Jadi kali ini kita memang nggak sendiri ya, sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini Dr. Cutnul Hafifah, spesialis anak yang jauh-jauh tadi dari Jakarta ya dok, sudah mampir ke Serpong untuk hadir di acara kita kali ini. Mau langsung aja kita ya dok ya? Boleh. Ya. Sekarang ini kan ternyata masalah gizi di Indonesia itu cukup banyak ya dok ya. Banyak ada gizi kurang, ada juga gizi lebih. Jadi Indonesia ini ada double ya dok ya. Sendiri. Nah hal ini kan dipengaruhi juga dari asupan gizi sejak kecil ya dok. Nah, seperti apa sih dok kaitannya dan apakah dampak jika anak itu mengalami Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu sering dengar sekarang ada isu tentang stunting ya. Terus sering dengar juga istilah 1000 hari pertama kehidupan. Oh iya, betul. Nah itu sekarang lagi booming banget. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sebetulnya dihitung dari sejak bayi dalam kandungan plus 2 tahun usianya dalam kehidupan pertama ini usia 0 sampai 2 tahun. Itu totalnya 1000 hari. Kenapa sekarang booming 1000 hari pertama kehidupan? Karena ternyata nutrisi dari sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan itu bisa berpengaruh sampai dengan dia usia dewasa. Jadi kalau sekarang banyak orang sakit jantung, banyak orang darah tinggi, ternyata setelah diurut-urut itu adalah karena masalah nutrisi di waktu 1000 hari pertama ini. Betul sekali. Jadi sekarang itu ternyata Indonesia itu adalah negara kelima terbanyak dengan anak stunting. Stunting. Nah, jadi stunting itu artinya adalah perawakannya pendek karena kekurangan gizi. Itu kan ada kayak Pak B.J. Habibie juga pendek tapi otaknya cerdas kan. Nah, kalau stunting itu bedanya dia pendek tapi karena kekurangan gizi nggak cukup nutrisi untuk perkembangan otak. Gitu. Jadi badannya pendek tapi juga kecerdasannya ikut menurun. Ya, jadi betul sekali ya. Tadi ada stunting itu berpengaruh di kognitifnya juga ya dok ya. Nah, jadi kan memang 6 bulan pertama itu bayi itu hanya membutuhkan ASI saja ya dok ya. Nah, tapi saat ini praktek ASI eksklusif baru sekitar 46,6%. Jauh sekali dari negara-negara di Asia yang lain ya. Nah, sebenarnya manfaat ASI eksklusif itu apa sih dok? Nah, untuk tadi mencegah masalah gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu modalnya 2. Nomor 1 ASI yang betul, nomor 2 MPASI yang betul ya. Nggak bisa hanya salah satu aja. Jadi nggak bisa kita hanya berpatokan kalau udah ASI eksklusif pasti nanti nggak ada masalah. Begitu juga sebaliknya. MPASI-nya dibetulin juga nggak hanya itu saja. Jadi nomor 1 ASI eksklusif itu adalah modal supaya pertumbuhan bayi dan anak kita itu bagus ya. Kenapa? Karena bayi-bayi yang dapat ASI eksklusif itu nomor 1 jelas sudah dapat nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya dia. ASI atau FSO itu sangat spesifik untuk masing-masing bayi. Gitu. Jadi sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan si bayi. Yang kedua, resiko alerginya rendah, jelas, ya kan? Karena kan langsung dari ibunya sendiri. Yang ketiga, di ASI itu ada zat-zat aktif ya, yang fungsinya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kekebalan tubuhnya. Ya. Kalau ibu-ibu sering dengar ada ASI pertama yang keluar namanya kolostrum, nah itu sangat kaya dengan antibodi, kemudian enzim, kemudian berbagai macam zat aktif lainnya yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Kalau misalkan dia dapat ASI-nya bagus, nutrisinya cukup, berat badannya naik, maka si anak ini akan terhindar dari penyakit. Nggak gampang batuk pilek, nggak gampang diare, nggak gampang radang parut. Nah, jadinya kalau misalkan dia nggak gampang sakit, kebutuhan nutrisi yang dia dapat semuanya kan untuk pertumbuhannya dia. Jadi anaknya juga lebih sehat dan mencegah terjadinya stunting tadi. Betul sekali dok.
Ya tadi penjelasannya cukup panjang ya. Untuk ASI itu sangat penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga adik bisa lebih sehat dan kebutuhan gizinya juga tercukupi. Betul. Nah, kan apa namanya? Tadi kan mau sampai 6 bulan saja ya dok ya untuk ASI sendiri. Nah setelah itu kan pasti butuh makanan tambahan. Nah sebenarnya seperti apa sih dok tanda-tandanya ketika si kecil ini sudah siap untuk mulai makan? Nomor satu ada kesiapan fisik. Kesiapan fisik itu artinya nomor satu saluran cernanya sudah cukup enzim pencernaannya sudah matang. Nomor dua ada kesiapan motorik. Kesiapan motorik itu si bayi ketika kita dudukkan kepalanya sudah bisa tegak. Coba bayangkan kalau bayi itu kepalanya masih jatuh ke belakang, ke kanan atau ke kiri untuk menelan susah, ya. Terus kemudian dia juga refleks menjulurkan lidah atau kita sebut refleks ekstrusinya sudah berkurang. Jadi kalau melihat bayi itu waktu awal-awal dikasih makan sering lidahnya dikeluarin gitu. Itu sebenarnya bukan artinya dia nggak mau, tapi itu adalah bagian dari refleksnya bayi. Gitu. Perlahan waktu itu refleksnya akan mulai menghilang. Terus kemudian yang lain adalah kesiapan psikologis. Jadi bayi itu kalau misalkan udah siap makan, dia akan excited atau tertarik melihat makanan. Jadi kalau lihat bapak ibunya makan tuh seringkali tuh bayi tuh kayak udah lihat-lihat, gitu udah ya. penasaran, udah pengen gitu. Nah itulah tanda-tanda sang bayi sudah siap. Kalau misalnya masukin makanan ke mulut gitu dok, itu mungkin tanda juga nggak? Betul. Kalau lihat bayi-bayi itu sering umur sekitar 3-4 bulan tuh masukin tangan ke mulut ya. Nah, itu bukan hal yang perlu dilarang. Justru itu adalah hal yang sudah disiapkan Tuhan untuk mempersiapkan si bayi itu makan. Ketika awal-awal kalau kita masukin sesuatu di depan, dia akan refleksnya ngelepeh. Nah, dengan masukin tangan, itu lama-lama si bayi ini akan terbiasa dengan sesuatu yang padat. Pertama tangan padat, lama-lama kan kita mau ngasih makan. Karena dia udah terbiasa dengan masukin tangan ke mulut, ketika dikasih makan dia nggak gampang ngelepeh lagi. Yang penting adalah menjaga supaya si tangannya bersih. Betul, harus dijaga kebersihannya ya. Ya.